Matilda, satu lagi hero dari Excretion, 3 hero yang masih sama. Masih 60% dari segi bandnya. Di game yang pertama Matilda, Estes, Aldos. Di game yang kedua Estes, Aldos, Matilda. Persis. Apakah Selena juga bakal di-ban kali ini? Dan untuk EVOS SG, kalau Sony tidak melakukan ban terhadap Selena, Selenanya bakal dilepaskan ke arah Execration. Dan kalau first pick Selena, Main apakah meta freestyle dulu, bos. apakah Yif? IP-nya bener diamanin dan kali ini Selena Sowell, terlalu sangat bebas. Selena. Akankah diadu dengan Jawhead ataukah ada hero lain nih? Fuck bet. Yes. Gue nih sampai itu gue sampai hafal loh orang-orang ini, Be. Ini paling kanan belakang tuh Kera tuh. Kanan belakang. Tuh, Iya Botato, itu sama. Kera, Caknu. Caknu. Seberangnya KelVJ, kirinya Renzio, depannya itu si ini siapa namanya? Itu Max. Itu Max. Itu yang tengah. Nah itu yang berdiri itu Zapnu. Iya, itu adalah Zapnu. Zapnu ini bisa dibilang juga apa ya, menjadi salah satu player walaupun dia di subs ya atau di cadangan, tapi dia menjadi salah satu player yang mungkin paling banyak memberikan insight kepada teman-teman dari Jam terbangnya Expression. tinggi. Dan Zapnu ini adalah salah satu orang dari 5 orang pertama yang nyobain Benedetta di Mobile Legends. Iya. Gue yang nge-cashin soalnya. Nah. Dulu muncul Jawhead. ya kan, Oke. apa nama Jawhead dan Jawhead. dulu launchingnya tuh dia tuh yang main Zapnu, Yaknu, ya kan dulu Zapnu, tuh. Yaknu, iya. Caknu. Caknu, triple nu. Ya itu trio Execution. Ada 4-nya semua. Trio Execution ada 4-nya. Ada 4-nya semua. Yaknu, IY, 4, KNU. Ya dan ini if-nya di ban oleh EVOS SG sebenarnya dari Excretion masih bisa banget untuk nge-pick Parsha sih kalau if di ban. Kayaknya terlalu cepat untuk melakukan pick terhadap Varsha. Kalaupun emang EVOS SG mengamankan Varsha dan satu hero itu adalah Granger, let's say. Berarti di sini akan sangat possible bagi teman-teman Execution ngambil Selena dan satu hero yang bisa jump in lapu-lapu atau bahkan Khalid untuk seorang Renzio-nya. Itu dua hero itu kayaknya bakal kesusahan dan ya, Granger Benedetta. Varsha kayaknya terlalu mahal di early kayak gini, early pick yang bener-bener early. Yes, dan bener banget Selenanya. Seperti yang sudah kita duga-duga. Tapi kayaknya kali ini dia bakal coba pakai Harit terlebih dahulu. Harit lagi. Ini asuransi mereka amankan. Dan di sisi lain di fase SG ada Soul dengan Benedetta. Soul dikasih Benedetta seperti jiwanya terpanggil begitu saja. Wow. Tapi jangan lupa ketika Soul menggunakan Benedetta bukan berarti Execration nggak punya counternya. Bukan berarti Execration ini tidak memikirkan akan concern tersebut. Yes, dan kita sebentar lagi ya memasuki fase banning yang kedua. Tapi sebelum itu, sebelum memasuki fase banning kira-kira ini yang terakhir dipilih oleh EVOS SG apa nih? Mereka belum mempunyai Kagura support sih. juga. Kagura Kagura. paling optimal harusnya kalau Chang'e? lawan hero-hero kayak gini. Chang'e riskan. Oh, Mereka Polen mau- Gupa. mereka nggak Oke. mau kalah trappingnya. Mhm. Dari segi map, dari segi ganking mereka juga nggak mau kalah dari segi setup untuk pick off-nya. Tapi mereka pintar juga ya. Mereka sebelum popolnya di band dia pakai dulu karena itu bisa menjadi salah satu counter juga ya kan. Haritnya itu bisa saja ke-trigger dengan sebuah kupa. Dan bahkan karena kupa itu Purify bisa digunakan bahkan beberapa hero lainnya itu lebih serem crowd controlnya gitu. Ya, apalagi kalau misalkan dia udah punya almas, abis itu dia mainin trapnya itu kayak permastan sih, permanen stun, bener-bener hanya untuk satu target. Dan Cloud ini yang tepat untuk menghindari serangan backline. Lagi dan lagi Apalagi Granger. Granger, ya itu dia. Salah satu antisipasi yang sangat matang. Namun Lunox, wow, ini obvious banget kalau seandainya Execration bener-bener mau menangin gold lane-nya. Iya, dia tidak mau tercounter lagi. Lunox-nya nge-ejam deh tadi permainan dari seorang Harit dan bahkan Kerahnya cuma bisa di turret, gua kasih turret gua. Ya udah lepasin gitu aja saking dia nggak kuat untuk melawan Lunox di early. Tapi di late game sungguh menakutkan. Ya tapi sebenarnya di game pertama tadi EVOS SG early-nya bagus banget ya. Sebenarnya mungkin gak sih mereka bisa memenangkan game kalau misalnya mereka konsisten seperti itu? Mungkin banget lah, malah dia udah Possibility-nya lebih gede. lebih gede, Lebih gede dan ya? sebenarnya mereka tuh satu sih, mereka lupa dari JPL-nya mereka terlalu ke-trigger dengan seorang Caknu. Kalau menurut gua mereka bisa saja untuk nge-trigger seorang Caknu, mancing Power of Nature, mancing juga dari Wachasnya, tapi yang mereka incer sebenarnya adalah Haritnya kalau menurut gua. Benedettanya udah pasti kayak Benedetta offlaner kalau misalnya di jungler udah dikasih purple buff ke arah Harit, Ya, tinggal jalan-jalan. udah tuker kayak Iya. offlaner gitu loh, udah kayak ke belakang, ke backline, udah nggak yang cuma fokus itu. Dan kalau mereka ngincer Benedetta wasting banget
itu buang-buang waktu. Sedangkan ketika buang-buang waktu, Potatonya ketangkep, Potatonya Iya. dipojokin. Pototonya tadi beberapa kali sempat terpojokan banget, itu yang menjadi titik balik juga bagi Extraction akhirnya memenangkan game yang pertama, dan Parsha bersama dengan Pakito langsung di-ban aja dari Land of Dawn. Pasca Pakuito, oke, tidak mau Wow. ada artileri tambahan dan bahkan Rafaela kalian sudah diamankan untuk Growl. Rafaela untuk Growl dan bahkan Lancelot, KLVJ dan Uranus. Wow. Tidak ada combo freestyle tapi di sini combo lumayan keras. Ya, Uranus bahkan yang dimunculkan kalau misalkan untuk 1v1 menghadapi Benedetta, clearing minion mungkin memang akan diamankan sama Benedetta ya, tapi balik lagi untuk kontes apalagi tidak ada glue sejak awal, glue-nya bahkan di-ban sama EVOS SG. Makanya di sini Secretion sangat confident dengan Uranus-nya. Pertama kalinya akhirnya di-pick di MSC 2021. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat sebenarnya orang yang melihat tuh adalah counter Uranus adalah Granger. Tapi di sini ketika dari tim Extraction udah lihat Granger, dia malah tetap pakai Uranus ya, Profesor. Kayaknya dia mau first item brute force sih. Yes. Si siapa namanya, Renzio dan Alice. Salah satu pilihan yang memang bisa head to head lawan Uranus, walaupun memang secara scaling untuk regen HP-nya Uranus lebih unggul jauh banget bahkan, tapi untuk late game minimal untuk setup team fight ke arah belakang Alice lebih bisa optimal, dan ini mungkin yang harus mulai pelan-pelan diperhatikan sama Execration. Wow. Mereka harus lebih berhati-hati sama setupnya EVOS SG karena sebenarnya EVOS SG sudah mulai sadar membantai Chaknu bukanlah jawaban bagi mereka. Oke, dan bahkan kali ini Cawet Selena, Karin, Uranus sudah diamankan. Dari tim EVOS SG dan Ranger, Benedetta, Rafaela, Popol dan juga Popolnya sendiri, Be. Kupanya nggak ikutan. Iya, Kupanya nggak boleh masuk ya. Iya. Kupa dilarang masuk liftnya, itu kan liftnya kan. Iya makanya Kupai udah nungguin di depan. Ya ampun, kasihan banget coy. Kupanya nggak boleh masuk. Ya udahlah, kalau gitu kita aja yang masuk ke Land of Dawn di game yang kedua. Akankah dari tim EVOS SG akan memaksakan ke game yang ketiga, ataukah kali ini EVOS SG akan dilahap 2-0? Yes, oleh Extraction, dan nampaknya di area mid lane Selena yang hanya menahan karena dari kedua junglernya lebih memilih untuk mengamankan untuk ke arah Orange Buffet terlebih dahulu. Ditemani juga jauh head, mungkin takut kalau dirusuh kali ya. Ini menarik sih dari teman-teman EVOS SG bahwa mid lanernya akan diisi sama Growl, bahkan kalau misalkan kita bilang dia yang akan mengamankan roam itemnya. Betul banget, tapi kali ini lihat Little Wonder udah diamankan oleh Potato terlebih dahulu. Meanwhile para pemain dari tim EVOS SG masih sedikit damai aman, dan bahkan di sini Benedettanya yang head to head dengan Uranus. Sepertinya yang Profesor prediksi agak sedikit miss nih. Alice malah ditaruh di bawah. Oh enggak, tadi kan kita sempat bilang juga bahwa kalau misalkan untuk head to head Benedetta lebih clear. Oh, Borify digunakan, habis itu bahkan untung saja nggak ada Phantom Execution. Ya. Tonrosnya connect, dan bahkan kali ini setengah darah, seperempat malah. Seperempat darah, Borify-nya udah nggak ada. Jipung mulai di depan sana, masih terbentuk ganggu, dan Chaknu masih udah beli satu buat jangga. Iya. Dibalikin sekarang Dibalikin posisinya karena memang Alice sedikit bisa gua bilang kurang kuat untuk early-nya. Betul. Untuk early aggressionnya juga clearing wave minion tentu Harith lebih optimal. Dia bisa lebih nge-zoning out walaupun memang close combatnya lebih deketan Harith. Oke, Budumes kali ini udah bakal coba untuk melakukan rotasi, bahkan Sol dari top lane. Pukul-pukulan Coba head to head melawan seorang Tonrosnya KLVJ, lihat Tonrosnya belum dikeluarkan. Dia masih sabar, bahkan Phantom Execution-nya pun ditahan sama dia. Gila, bisa sesabar itu loh dia, Profesor. Itu trigger disiplin yang bagus banget dari KLVJ dan dari Soul-nya. Keduanya bahkan Anaforna ini juga masih ditahan. Kalau seandainya Anaforna ini duluan, mungkin itu bakal langsung ada Phantom Execution dan bisa dikontrol. Oh, udah di arah bottom level setelah didapatkan dengan Rose. Siapa yang doyan makan lele di sini? Dan bahkan pertukaran 1 poin dari bottom lane membuat tim dari Secretion bebas mendapatkan 1 buah turtle dari top lane. Karena Potato pun harus melakukan rotasi ke arah bottom lane untuk coba secure lane-nya terlebih dahulu. Ini juga salah satu kebiasaan para jungler-jungler dari Filipina. Mereka jarang banget menggunakan retribution untuk turtle. Mereka lebih concern untuk ngerusuh ke bagian jungle musuhnya, baru pakai retributionnya. Oke, dan ini adalah salah satu contoh yang mungkin opsional. Opsional, nggak bisa di semua kondisi. Iya, nggak bisa di semua kondisi. Kondisional apa opsional sih?
Ya Kondisional sama. lah ya. Opsional itu kan berarti pilihan. Kalau Iya. misalkan kondisional berarti sesuai sama kondisi. Ya Tinggal dipilih. kondisional aja berarti ya. Kondisional. Kondisional aja. Karena Kalau kondisioner itu buat rambut. Itu rambut. Iya, tapi sementara itu kita bisa melihat ya Excretion Uranus jauh banget mainnya dari seorang Renzio, berusaha untuk meng-cutting minion. dia nggak mau kalah cutting sih. Karena head to head ya balik lagi Benedetta Uranus balik harusnya. Benedetta lebih optimal. Ya, Udah clear. tapi kali ini bahkan soalnya yang agak sedikit tertahan pergerakannya. Lihat rotasi udah dilakukan kepada para pemain dari tim Execration menuju ke arah top lane. Orange buff akan menjadi pilihan dari seorang Lancelot dan para pemain dari tim EVOS SG. Dari bottom lane udah ada 3 player, bahkan 4 player dan Keora masih selamat. Uribet telah digunakan, gak ada lagi yang bisa ditahan, ditukar oleh seorang soldier top lane. Tapi pertukaran kali ini di arah bottom lane karena masih selamat dari Geking yang sangat rugi benar di arah bottom lane. Wow, 4 orang mencoba untuk mengamankan Keira tapi gagal dan justru malah tertukar di area top lane. Walaupun demikian EVOS kali ini langsung berupaya untuk mengamankan outer turret di area bawang. Iya, Potato. Dipaksa Potato nggak Dua berhasil hit. dan bakal kali ini akhirnya Changnu sudah berada di arah bawah. Nggak Mencoba untuk jadi. clear minion dan bahkan kerugian lagi. Bagaimana mencoba untuk bergerak ke arah sana di flicker dan bahkan lelenya berhasil termakan. Pokemon Arsila tidak dapat turret. Genging nggak berhasil, kehilangan 1 orang. Rugi benar. Iya, bahkan tadi Potatonya juga cukup sekarat dan harus di-ejector walaupun masih bisa selamat. Sementara itu di area mid lane kali ini mencoba commit nampaknya, tapi enggak karena di area atas saling cutting-meng-cutting ya antara Uranus dan juga Benedetta. Bener banget itu, kalau nggak kena minion tuh turretnya nggak dapet tuh dari bottom lane. Iya, kayak Turretnya nggak dapet itu. itu paksa banget tuh. Kayak misalkan mereka berburu kayak don't give a F untuk minionnya. Mereka berburu fokus sama tiba-tiba Pokemon yang diincar dan 2 kali turtle itu ya retributionnya baru diamankan. Ini dia kondisional karena mereka melihat ada Soul di sana dan bahkan para pemain dari tim EVOS SG kali ini agak sedikit kewalahan walaupun turret semua didapatkan oleh tim EVOS SG. Soul bakal coba dilahap Renzio dengan stack 4 yang dimiliki dan masih ada Never9 menyelamatkan harinya di area top lane. Yes. Sementara itu di area bottom lane kita bisa melihat Pokemon sudah cukup struggle. Sudah ada Zaman Force juga di open, masih bisa selamat, masih bisa mundur lagi ke arah belakang. Sementara di area top lane juga sudah ada Alex Ovano, masih bisa flicker bahkan. Dihindari dan bahkan di tunnel PT. PT masih ke arah belakang. Potato masih menjadi pilihan tapi ternyata KLPJ kali ini dengan satu yang terakhir pacarnya masih bisa menyelamatkan harinya. Satu kali aja pukulan dari Soul bisa menemukan KLPJ tapi KLPJ menahan pancernya. Pancernya ditahan sampai ke arah belakang dan dia benar-benar gak terlalu birahi untuk dapetin Potato di top lane, bahkan diberikan keadaannya. Soul Arsila bagaimana menjadi pilihan. Dia bisa dari yang terlalu besar. Kali ini Jepung lah gak bisa bertahan dan bahkan goalnya gak berubah. Gak ada dewasa. Pancer ke arah belakang, Jepung lah menjadi pilihan. Potato masih ada dan bahkan gak ada pancer lagi. Tergigit oleh Kupa save the day. Wow, baru masuki menit ke-6 dan EVOS SG akhirnya bisa pecah telur ya, mengamankan 1 Lancelot dengan Bidem Kupa. Sementara itu kurang lebih 30 detik lagi menuju Turtle maksudnya. Ya, ini Dam-dam Atomization Kupa. juga Dam-dam Kupa by the way tadi. Satu momentum dan dia bakal menuju ke arah Thunder Belt. Di sisi lain momentum juga diamankan. Tapi kalau misalkan kita melihat dari Renzio-nya, dia benar-benar mengamankan di bawah armor momentum dan memang hanya untuk membuy time saja. Karena apa? Karena lagi dan lagi 3 kali turtle ada di bagian top lane. Tapi untungnya dia berhasil mendapatkan 1 buah turret di arah bottom lane. Jadi lumayan cukup oke lah dibandingkan dia tidak membawa hasil apapun. KLPJ mencoba untuk menghindari 1 buah Rhapsody. Terus ke arah belakang. Tidak ada Torrent dan clear minion saja dan bakal lelenya termakan Jepung lah, masih selamat Jepung lah. Lelenya hampir saja mengena. Itu Max, dia menggunakan 1 buah hero yang bukan kuat untuk nge-defense, tapi dia bisa melakukan defense di arah bottom lane. Hampir Sakuna itu tapi ternyata enggak, masih aman. Masih aman-aman banget dan bahkan ini dia objektif lagi dan lagi. Execration memang tidak mau kehilangan dari sisi manapun segi objektif turret bahkan dari turtle-nya tadi. Walaupun menukarkan itu Max tapi pecahan turtle selalu terjadi. Oke, tapi ternyata Cakto masih melakukan beli ke arah belakang. Si Kabri Krono dan tiba-tiba di Potato. follow. Alex dong final blow tapi Bye-bye. ternyata 1 poin didapatkan. KLPJ double kill dapatkan. Raul gak berhasil mendapatkan dengan punchernya. Kali ini masih bisa kabur. KLPJ mantan salah satu mid laner dari Ori dan bahkan kali ini bait.
What a play from Execration. Outplay. Hanya itu yang bisa KB bilang untuk Execration. Bagaimana satu momentum dari Soul-nya ketika dia mengincar ke depan, tapi Tonros-nya sudah menghadang. Dia tahu kapan timing Benedetta akan muncul ke bagian rumputnya dan melihat bagaimana Pokemon menjadi pilihan. Sabon Force dikeluarkan, digocek, tapi ternyata Pokemon mau kemana? Enggak boleh pulang. Maunya digocek, nah Pokemon langsung ditangkap di tengah sana. Para pemain dari tim EVOS SG agak sedikit kewalahan kali ini di early game. Mereka tertinggal 10 poin, bahkan goldnya 3000 gold di arah menit yang ke-8. Yes, bahkan dari Atumax saya juga sudah mengamankan Necklace of Durance yang dimana ini juga bisa menjadi counter item dari keberadaannya Alice. Di area top lane Chaknu sudah mulai di-poke aja, ejector dilemparkan hanya untuk mengulur waktu. Chaknu. Dilempar ke sana loh. Iya, ini Buying time-nya luar buying time. biasa sih. Dan Potato akhirnya udah berhasil mendapatkan Blade of Despair. Menuju ke arah top lane sana. Kiara seperti nggak berani, hanya untuk clear minion saja. Sticker Vision dan Chronodes berhasil melakukan clear minion. 3 orang lagi kerugian untuk tim EVOS SG. Nah ini yang nggak boleh main-main sih Pokemon sih. Dia selalu ketemu sama trapnya seorang Tapi Atumax. ternyata di arah bottom lane Pokemon terkena damage cukup besar di pasar. Solitaire juga Garotil belum dikeluarkan. Rezio menjadi pilihan, turret damage diberikan. Terlalu sakit damage dari turret Rezio, tapi berhasil mendapatkan satu buah turret di arah bottom lane lagi. Di arah top lane Chakmu bertemu dengan seorang Kelra. Dan menjadi turret tambahan. 2 turret sudah diamankan. Dan digocek. Synchrovision, Chronodes. Dapatkan repelnya butuh bang. Soulnya pun gak bisa bertahan. Satu yang terakhir. Double kill didapatkan. 2 poin ketika Bapak Lord yang terhormat muncul. Sakuna Ito. Waduh, ini bencana dalam bahasa Filipina ternyata. Execration langsung melahap 2 tanpa ada pertukaran poin kill. Bahkan oleh baptismnya tadi dijiggle sama Chaknu. Hanya dengan menggunakan satu buah brute force dari movement tambahan dan injektor juga. Membuat Chaknu sangat fleksibel sekali untuk menggocek kanan, kiri, atas, bawah pergerakan teman-teman EVOS SG. Yes, dan kali ini Lord sangat terbuka banget. Ini bisa banget untuk dari Execration mengamankan, tapi mereka belum mau ada untuk inisiasi Lord sama sekali. Lah itu dia bedanya PH. Nggak langsung Sabar. melulu langsung ke arah Lord ketika free dikit. Dia ngapain? Disiplin laningnya. Dia dorong dulu di 3 lane yang berbeda. Dia pastikan mencoba untuk dapatkan objektif. Lele terkena garap seorang Soul. 3 round Solitaire. Tapi Soul masih ada Alex Final Mode dan bahkan Soul still survive. Tapi lagi-lagi Lele dari stun. Selena dan Rezio. Satu yang terakhir. Cowboy dari tim Singapura berhasil menumbangkan Renzio langsung tepat di jantungnya. Sentuhlah dia, tepat di jantinya. Hati apa jantung jadi? Hati dekat sama jantung gak sih? Enggak. Enggak. Oh iya, baik sekitaran dah ya. Sekitaran. Kayak satu buah momentum untuk buying time dari Renzio ketika dia udah punya satu wajah talisman, otomatis mananya bakal dan cooldownnya bakal lebih optimal lagi. Dia juga udah punya Oracle, Brute Force in a way, makanya damage taken sampai dengan 71.000 kali ini. Wow. Berbanding 30.000 jauh banget bagi Soul untuk mengejar hal tersebut. Namun balik lagi memang Renzio hanya untuk membuying time, makanya dia mirroring di mana Lordnya berada. Dia bakal terus-terusan nahan di bagian bottom lane. Alright. Dan bahkan kali ini dari tim Execration mereka masih memiliki keuntungan dari laningnya. Soul masih coba untuk dapetin satu buah turret dan hanya satu turret saja yang berhasil didapatkan oleh tim SSG. Chaknu berada di garis depan dan bahkan KLVJ kali ini juga udah terlalu kuat. Kera dengan recall tas-nya berhasil mengusir Soul. Ngeri dan kesetrum. Tapi memang Execration gak bakal mau sih untuk masain Lord kali ini. Dia gampang banget untuk di-retake Lordnya sama teman-teman EVOS SG. Kenapa? Karena mereka yang pertama, mereka nggak punya damage overtime atau damage per second. Betul. Seperti Marshman, typical potato. Lalu kalau misalkan kita melihat dari KLVJ juga, dia adalah assassin tipikal untuk killer. Makanya di sini seharusnya Execration lebih berfokus sama laning phase, dorong minion. Dan nunggu momentum dari Chaknunya untuk mendapatkan either way itu ke arah potato atau ke arah girl. Mancing doang untuk sekarang di menit ke-12. Karena Chaknunya udah punya immortal, kayak bakal setup revive jangka panjang. Oke, bukan hanya itu aja, tapi lihat dari KLVJ udah punya seperempat darah yang hilang di komit begitu saja. Retribution didapatkan, Lord didapatkan oleh tim Execration, memancing keributan. Dia menunggu enhance dan berhasil didapatkan dengan cukup mudah. Langsung Execration ini ke-12 dengan keunggulan yang sangat banyak. Kali ini mereka udah punya hampir keseluruhan dari inner turret, hanya mid lane saja. Mungkin bakal langsung mereka dorong, namun untuk dari inhibitor turret
ini top lane dan bottom lane benar-benar sangat terancam. Bottom lane mungkin bakal didorong, tapi kali ini Lordnya akan menuju ke arah top lane. Alright, Potato kali ini harus lebih sabar. Renzio mencoba untuk membuka vision, memancing keributan. Tokyo belum dikeluarkan. Pokemon ke arah sana. Dan ternyata menjadi pilihan KLVG, tapi ternyata pancarnya udah gak punya. Cakno pun harus hilang, Immortality masih punya. Di arah belakang top final flow. Shadow didapatkan. Dan Lordnya tersisa seorang diri depan sana, gak ada yang mengawal. Dan ternyata ditukar dengan seorang Alice. Oh my god. Pertukaran cukup mahal, salah satu defense high ground yang dimiliki oleh tim EVOS SG harus hilang. Yes, dan kali ini Lord sudah memasuki inhibitor terarah di arah top lane. Granger Potato mencoba untuk menahan, sementara itu Renzio di area bottom lane membayang time yang cukup baik sekali, dimana juga Keira mengawal Lord yang ada di area atas. Iya, dia mengawal saja dan lihat bakal coba difokuskan sama first sudah dikeluarkan, tapi ternyata di arah bottom lane menjadi pilihan terlebih dahulu. Lele, nggak ada yang kena. Soul kena. Soul yang kena. Lihat, bayangin lewat gang sempit aja Lelenya masih berhasil tembak turret di arah top lane, diamankan oleh tim Execution. Yes, dua super minion sudah akan masuk ke dua lane di area top dan juga bottom lane hanya menyisakan inhibitor di area mid lane. Iya, itu adalah triple push disiplin yang sangat bagus dari Execution. Mereka nahan minion di mid lane yang nggak mereka pukul, sampai pada akhirnya Lord di bagian top lane jalan udah ngelewatin river, baru mereka benar-benar ngebersihin dari segi Lord dan bahkan dari minion di mid lane-nya. Kan di top lane-nya aja Kelra tadi tidak menumbangkan satu minion pun, dia udah ngejual dari sepatunya, makanya di sini dia bakal fight dengan jangka. Renzio menerima damage yang diberikan, masih ada puncher di sana dan lagi Potato tidak menggunakan Athena Shield. Tidak terlalu respect dengan damage yang diberikan Selena dan juga Harit Baris. Oke, no problem. Pokemon di depan sana coba untuk menghisap di zona begitu saja. Cakno masih menjadi pilihan. Seperempat darah terakhir, tapi Zaman Force-nya free banget. Terkena damage, masih ada absent damage dan bahkan dibalikan. Wilton Trajan gak save the day, bahkan Renzio ke arah belakang sana sama menjadi pilihan di sana. Oh my god, Lancelot-nya ada penting 1 poin tambahan dengan bebas para pemain dari tim Execution di arah base. Yes, dan kali ini mereka mau langsung commit aja, mencoba untuk ke-pressure lagi. Sudah ada Turn Rose kali ini. Ini betul turret. Ini betul turret menjadi pilihan. Cakno punya belikan tanpa force ke arah belakang, dia tantang gol dan ternyata dilempar begitu saja. Satu harus hilang, tapi Panca dan juga Turn Rose yang menuju ke arah Potato tumbang. Sakuna itu dan di CC Execution berhasil mengamankan game kedua dengan penuh. Filipin menumbangkan 2-0 atas EVOS SG. 2-0 kemenangan mutlak yang berhasil diamankan oleh Execution tanpa adanya timbal balik dari EVOS SG.